Macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama itu ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan sel penyusun yang bersifat embrional, artinya mampu terus membelah. Nah, ciri-ciri jaringan meristem ini, yang pertama itu ada sel-selnya terus membelah, kedua itu bentuk dan ukurannya sama, ketiga kayak protoplasma, keempat dinding selnya tipis, kelima itu isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Nah, yang keenam itu vakuola rongga belum ada dan yang terakhir itu sangat kecil. Jadi jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, yang pertama itu meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut dengan meristem apikal. Nah, jadi yang kedua itu adalah jaringan sekunder. Berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan jaringan kolenkim. Contohnya itu kambium dan kambium gabus meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri itu adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya sendiri itu beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua itu yaitu jaringan parenkim atau bisa disebut juga jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini atau jaringan parenkim ini terdapat di setiap organ, baik pada jaringan akar, jaringan batang, jaringan daun maupun buah. Nah, fungsinya sendiri itu dari jaringan dasar ini yang tersusun sel-sel parenkim yaitu sebagai tempat fotosintesis, tempat untuk menyimpan makanan dan air, serta sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah jaringan penguat. Nah, jaringan penguat sendiri ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan ini juga disebut sebagai jaringan mekanik karena memiliki fungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan, yaitu jaringan pengangkut, xilem dan floem, serta jaringan gabus. Oke, yang pertama jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah saluran utama transformasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vita tumbuhan. Jaringan pengangkut ini ada dua, yaitu xilem dan floem. Xilem ini berfungsi mengangkut air dari akar ke atas daun, sedangkan floem berfungsi sebagai menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, yang terakhir jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung epidermis yang telah rusak. Sekian dan terima kasih.